You all right? You okay? I'm fine. Yeah, I'm fine. You're too high. Saya selalu suka dengan aktor Michael J. Fox. Waktu saya kecil, serial-serial sitcom 80-an seperti Full House, The Cosby Show, dan lain-lain selalu menemani hari-hari saya. Tentunya saya pertama kenal seorang Michael J. Fox melalui serial Family Ties. Penampilannya sebagai Alex P. Keaton masih berkesan sampai sekarang. Pelan-pelan saya mengikuti karir filmnya dan bukan kebetulan bahwa salah satu film favorit saya sepanjang masa adalah Back to the Future. Dari sejumlah film yang dibintangi Fox sepanjang dekade 80-an sampai 90-an, masih ada satu film darinya yang saya belum sempat menonton. Dari dulu berencana untuk membeli DVD-nya tapi belum tercapai. Nah, akhirnya tahun lalu saya ada kesempatan untuk beli Blu-ray-nya dan saya sangat excited untuk menyaksikan satu film Fox yang belum saya tonton ini. Bright Lights, Big City adalah film yang dirilis tahun 1988 dan dibintangi beberapa wajah terkenal di era tersebut. Selain Michael J. Fox, film drama ini diramaikan oleh Kiefer Sutherland dan Phoebe Cates. Bagi yang biasa menyaksikan Fox tampil konyol dan lucu, di film ini ia mulai mencoba untuk mengupas image good guy, funny man yang ia raih di puncak popularitasnya saat memerankan Marty McFly. Di akhir 80-an, Fox sepertinya mempunyai misi untuk tampil lebih serius sebagai seorang aktor. Ia ingin membuktikan bahwa peran-peran drama yang berbobot bisa ia tangani. Tidak lama setelah film ini dirilis, ia masih tampil serius di film drama berlatar belakang perang Vietnam, Casualties of War, karya Brian De Palma. Di film karya James Bridges ini, Fox berperan sebagai Jamie Conway, seorang pria berusia 20-an yang berhasil meninggalkan kampung halamannya di Pennsylvania dan kini tinggal di New York, di mana ia bekerja sebagai seorang fact-checker di sebuah majalah bergengsi. Jamie sebenarnya memiliki ambisi untuk menjadi penulis, tapi kesulitan untuk menyelesaikan buku berdasarkan hidupnya yang ia ingin sekali tulis. Dari awal film, penonton sudah dikenalkan dengan gaya hidup Jamie. Ia menghabiskan malamnya berpesta di klub dan mengkonsumsi alkohol dan kokain. Jamie merupakan seorang pecandu kokain. Setiap ada kamar kecil, sudah pasti Jamie akan sibuk menyedot bubuk putih haram tersebut melalui lubang hidungnya. Kehidupan Jamie bisa dibilang sangat berantakan baik secara pribadi maupun profesional. Istri cantiknya yang berkarir sebagai seorang model, diperankan oleh aktris idaman para remaja di era ini, Phoebe Cates, sudah lama meninggalkannya dan kini sudah hilang tanpa kabar. Jamie juga berusaha keras untuk tidak berkomunikasi dengan adiknya, walaupun kerap ditelepon tiap harinya. Belum lama ini, Jamie kehilangan ibunya yang sakit akibat kanker dan sepertinya tidak sanggup untuk menghadapi masa lalunya. Dua insiden traumatis ini menjadi pemicu gaya hidup Jamie yang destruktif dan tidak heran saat pekerjaannya pun mulai terancam. Begitulah inti kisah film berdurasi 108 menit ini. Secara keseluruhan, filmnya bisa dibilang cukup kompeten dalam menceritakan perjuangan Jamie Conway melawan trauma dan kegagalan dengan perkawinannya. Seberapa besar penonton bisa menikmati film ini bergantung pada penampilan sang aktor utama Michael J. Fox. Apabila penonton tidak percaya dengan tokoh yang diperankannya ini, kemungkinan besar kisah yang disuguhkan tidak akan meninggalkan kesan apapun. Bagi saya pribadi, saya cukup terkesan oleh acting Fox di sini, walaupun menurut saya ia sedikit kurang tepat memerankan tokoh Jamie yang addict ini. Memang sosok Fox yang ramah, lucu, dan menyenangkan hampir punah total dari film ini karena ia harus meyakinkan penonton bahwa ia memerankan karakter yang sangat cacat secara moral. Karakter yang kesulitan mempertahankan pekerjaannya karena ia selalu berpesta-pesta dengan sahabatnya malam sebelumnya.
Ya, Jamie seharusnya bukan karakter yang mudah disukai, namun di tangan Fox, ia masih tampil sweet dan bahkan ada elemen naif. Ini tentu bukan salah Fox sepenuhnya karena memang ia sedikit miscast. Seandainya peran tersebut diberikan kepada Kevin Bacon, Charlie Sheen, Robert Downey Jr., atau bahkan sang co-star sendiri, Kiefer Sutherland, saya rasa potensi Jamie Conway sebagai karakter yang matang akan lebih mudah tercapai. Meski demikian, ini bukan berarti Fox gagal total ya memerankan sang yapi muda pecandu kokain tersebut. Banyak adegan di mana Fox berhasil tunjukkan totalitas sebagai aktor dramatik. Ada momen-momen tertentu di mana ia terkesan begitu putus asa, penuh penyesalan dan kebingungan, dan disinilah filmnya tampil meyakinkan. Ada satu adegan di mana Fox memberikan monolog saat Jamie yang tengah mabuk berat berada di rumah teman kerjanya. Menurut saya, ini salah satu highlight acting Fox sepanjang karirnya. Ironisnya, Fox sendiri pada saat itu tengah melawan kecanduan terhadap alkohol. Terlepas dari acting Fox yang tentu merupakan faktor krusial keberhasilan film ini, sayangnya masih ada beberapa elemen lainnya yang kurang meyakinkan. Di antaranya ada sebuah subplot aneh mengenai berita fenomena seorang ibu hamil yang tengah koma yang kerap muncul sepanjang filmnya untuk menyoroti trauma Jamie dengan ibunya sendiri sekaligus sebagai sebuah paralel mengenai kondisi kehidupannya yang tidak bisa move on. Sayang sekali subplot ini terlalu dipaksakan dan malah terkesan mengganggu fokus narasinya. Ada juga sebuah adegan slapstick di pertengahan film di mana saya benar-benar tercengang mengapa sang sutradara memasukkannya karena sama sekali tak pantas dan merusak tone yang sejauh ini diciptakan. Saya sempat terkejut saat menonton film ini dan melihat begitu banyak tokoh yang dikenalkan. Selain Kiefer Sutherland yang tampil super prima sebagai sahabat Jamie yang arogan namun keren, banyak sekali karakter lain yang muncul sekali dan menghilang tanpa meninggalkan kesan bermakna dan akhirnya terkesan sia-sia. Untungnya semua pemeran pendukung di film ini memberikan penampilan yang bagus. Terlebih pada aktris senior Frances Sternhagen yang berperan sebagai sang atasan Jamie yang galak. Blu-ray Bright Lights Big City ini dirilis oleh distributor kecil MVD Entertainment melalui Rewind Collection mereka. Saya beli Blu-ray ini saat mereka tengah adakan Christmas sale dan harganya cukup ekonomis. Saya cukup puas dengan Blu-ray ini walaupun ada beberapa kejanggalan. Secara audio visual, tidak ada yang mengecewakan. Bagi film yang sudah 30 tahun ini, gambarnya relatif tajam dan memuaskan. Beralih ke bagian bonusnya, tidak ada yang istimewa sayangnya. Saya berharap ada semacam wawancara retrospektif dengan para pemain filmnya, khususnya Fox dan Sutherland, tapi yang disajikan hanya wawancara dengan sang penulis dan beberapa orang lain yang menceritakan bagaimana keadaan New York pada era 80-an. Satu hal lucu yang saya temukan adalah saat saya menyalakan subtitlesnya, terdapat cukup banyak kesalahan ketik yang cukup mengganggu. Saya kurang tahu apakah ini memang kebiasaan MVD atau bukan. Edisi Blu-ray ini kemasannya lumayan atraktif, dilengkapi dengan sebuah slipcover dengan sentuhan retro dan sebagai nilai tambahan bagi yang gemar koleksi poster, ada sebuah mini poster juga. Sebagai kesimpulan, bagi yang belum menonton film ini dan kalian merupakan penggemar Michael J. Fox, saya sangat merekomendasi drama 80-an ini. Memang jauh sekali dari sempurna, tapi wajib ditonton setidaknya sekali saja untuk melihat sisi lain dari sang aktor asal Kanada yang jarang tampil di film-film berbobot sejenis ini. Thanks for watching guys. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah nonton film ini? Apakah kalian suka Michael J. Fox? Tolong tinggalkan komen di bawah dan let me know what you guys think. Seperti biasa, mohon dibantu like, subscribe, dan share ya. Thank you so much. I'll see you on the next video. Bye. Shit. Is she there yet? She looking for me? Oh, shit. All right.